Bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Selamat pagi. Pagi ini saya berhadapan dengan sebuah bahan bonsai yang saya dapat kurang lebih 6 bulan yang lalu, 5-6 bulan yang lalu. Ini adalah bahan Santiki on the rock, atau dia hidup di atas batu. Asli kita dapat dari alam seperti ini. Inilah bahan awalnya yang saya dapat dari seorang teman di Surabaya. Ya, jadi ini hanya sebongkah batu yang kebetulan di atasnya tumbuh, kalau boleh dikatakan, bonggol Santiki. Jadi bonggol pohon Santiki yang hidup di atas batu. Tidak terlalu besar, kecil, mungkin hanya berdiameter sekitar 25-30 cm ini. Ya, saya sangat tertarik dengan bahan ini karena dia satu pohon atau satu bonggol mengeluarkan atau tumbuh cabang kemana-mana. Jadi seolah-olah sudah terbayang di benak saya untuk membuat kumpulan pohon kecil-kecil yang hidup di atas batu karang. Oke, kita lanjut lagi dengan proses pembuatannya. Pertumbuhan cukup bagus dalam kurang lebih 5-6 bulan. Saatnya saya untuk melakukan styling pertama atau desain awal daripada bonsai ini. Sekali lagi, ini adalah dasar penentuan, langkah dasar penentuan untuk proses desain selanjutnya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah mungkin membenahi posisi, kemudian menentukan desain awalnya sampai ke pemilihan cabang ranting apabila sudah memang bisa dipilih. Nanti kalau yang sudah bisa terpilih, kita akan coba kawat. Kalau yang belum, tetap kita akan perbesar dulu atau di los dulu atau dibesarkan dulu. Oke, saya mulai dari pemilihan ranting dulu. Melihat setelah terbuka, nanti kita bisa melihat posisi. Kita lanjutkan nanti, boleh di close up. Nah, ini tua sekali, tidak terlalu besar, sangat enak untuk dibuat contoh pembuatan. Jadi ya, cuman ini adalah kasus yang tidak mudah untuk dibuat desainnya. Artinya jadi bonsainya tidak akan simple ini, cukup rumit karena kita harus memperhitungkan banyak hal tentang pembuatan bonsai panorama di atas batu, kemudian berbatang banyak, nah, dan batangnya kecil, semakin rumit. Tetapi saya tetap akan sharingkan prosesnya ini supaya menjadi pembelajaran kita bersama. Oke, saya lanjutkan dengan pemilihan dulu agar terbuka untuk bisa melihat gerak batangnya yang sebenarnya bagaimana. Nah, ini satu persatu kita buka dulu. Jelas pohon ini adalah multitrang, berbatang banyak yang hidup di atas batu. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini ada pertumbuhan, artinya ada potensi untuk bisa kita buat satu pohon. Nah,
Ini adalah ranting-ranting yang saya pilih. Ini bisa dibuat satu rangkaian satu pohon. Nanti kita lihat lagi, ada beberapa pohon pasti. Yang pertama nanti adalah menentukan pohon mana yang akan menjadi pemimpin lewat analisa gerak batangnya, lalu ditentukan posisinya, sehingga sang pemimpin nanti bisa berada di paling atas dan paling besar dari kumpulan batang-batang yang ada. Ini kita udah reposisi, kemudian saya udah sekaligus untuk menentukan potnya. Jadi konsepnya adalah membuat bonsai tropis panorama. Panorama itu artinya jarak pandang view-nya sedang, jadi masih terlihat tebingnya. Jadi pohonnya nanti akan kelihatan dramatisnya dia tumbuh di atas tebing ini. Nah, itulah panorama yang ingin saya sajikan.
Dengan konsep seperti itu saya memilih pakai pot tipis atau biasa kita menyebut pot landscape yang tanpa bibir. Ini ukuran potnya sudah ideal, bentuknya juga enak, oval. Nah, nanti akar-akar ini akan kita usahakan tutup dengan extension atau talang supaya dia masih tetap tumbuh bagus. Nantinya akan kita kurangi terus sehingga kelihatan batunya saja yang dengan akar yang menjuntai, yang menonjol naik. Cuman ini bagian belakang tidak begitu terlalu masalah untuk diekspos. Nah, mungkin yang sebelah sini aja nanti yang akan saya tumbuhkan akar dan ekspos akarnya dengan cara menutupnya dulu agar menjadi akar yang cukup besar sehingga untuk bisa diekspos. Ya, saya lanjutkan dengan proses penanaman ini dulu. Di sini gerak batang sudah saya pelajari. Batang utama saya pilih adalah ini. Kebetulan dia tumbuhnya paling atas dan cukup besar untuk menjadi potensi sebuah batang yang dengan mahkota utama. Nanti yang lain akan kita seleksi dan akan kita arahkan menurut posisi batang utama berada. Jadi kemungkinan banyak yang akan saya buang, keringan yang bahkan saya kelupas menjadi keringan. Kita lihat nanti. Saya akan memeriksa dengan detail pohon ini. Yang jelas dengan menentukan batang ini sebagai batang utama, yang lain dapat lebih enak terakomodir. Misalkan ini juga sebagai pohon yang hidup di belakang, nantinya akan menjadi background. Banyak sekali ranting-ranting baru yang bisa kita tumbuhkan menjadi background. Karena pohon ini mempunyai foreground yang cukup kuat, jadi backgroundnya juga harus banyak. Nah, nanti bagian mana yang bisa membentuk ruang, jadi akan dikurangi supaya ada kekosongan yang bisa menembus pandangan ke background. Oke, saya lanjutkan dulu ya dengan proses penanaman ini, kemudian nanti pemilihan cabang ranting yang dipakai. Ini sudah saya pilih dan saya koreksi tadi mana ranting-ranting yang perlu dipotong, sehingga sekarang udah diperoleh sebuah komposisi yang cukup jelas. Meskipun sekarang masih terlihat sangat complicated atau rumit, tapi nanti akan jelas setelah pohon ini jadi. Ya, apa yang saya lakukan pada tahap ini adalah sekali lagi mereposisikan dia, kemudian mulai melihat jalur-jalur kerangka dasarnya. Nah, saya sudah menemukannya dan sedikit arahan pengawatan, karena memang ini memungkinkan untuk saya kawat. Jadi pohon ini adalah jalinan satu pohon yang hidup di sebuah bongkahan batu. Sangat indah komposisinya. Ini pohon yang tetap dalam jalurnya atau hidup dari bongkahan pohon ini, satu pohon. Oke, sampai di sini dulu proses dari pohon ini. Nanti kita lanjut, ketemu lagi 2 bulan lagi saat saya meneruskan desain dari pohon ini. Untuk sementara saya akan tinggalkan dia seperti ini. Kita tumbuhkan lagi karena ini masih terlalu kecil untuk diarahkan atau dibentuk. Biarkan tumbuh dulu. Kurang lebih nanti kalau sudah seukuran ini baru bisa kita arahkan lagi. Demikian video dari saya. Sampai ketemu 2 bulan mendatang. Salam pokok.
Nah, ini adalah kondisi 2 bulan setelah tadi proses awal penanganan dari pohon ini. Sangat subur. Nah, ini sekali lagi, ini dari awal sekali pohon ini didapat Yamatori, diambil dari alam, kemudian kita proses. Video pertama yang 2 bulan lalu tidak saya posting karena masih belum menunjukkan sesuatu yang bisa saya sharing. Nah, sekarang ini adalah hasil dari penanganan 2 bulan yang lalu. Inilah hasilnya. Pohon nampak sangat sehat, sangat subur pertumbuhannya. Saya senang sekali karena ini jenis daun sandiki yang sangat bagus, daun runcing tetapi tebal daunnya. Inilah kondisinya penanaman awal. Nah, akar sudah mulai turun dan nanti lama-lama akan turun, akan saya cover dengan batu. Jadi di dalam batu nanti akar ini, tidak pakai mos seperti ini. Yang paling penting dia sehat dulu ya. Lalu dari proses atau dari tahapan ini apa yang saya lakukan, mari kita ikuti apa yang saya lakukan selanjutnya. Sekali lagi, inilah proses dari karya saya. Jadi kalau ditanya karyanya mana, Rudi Sugianto, lah inilah karya saya. Silakan diikuti terus tahap demi tahap. Mungkin akan lama beredar di YouTube, akan saya jadikan konten yang berkelanjutan sehingga nanti teman-teman bisa tahu awalnya pohon ini bagaimana sampai nanti akhirnya bagaimana. Bila perlu sampai nanti bisa ikut sebuah kontes, atau kalau misalkan nanti ada yang berminat melihat langsung, nanti bisa di kebun galeri saya. Bukan galeri sih, tempat penampungan pohon di Bonsai Indah Bali, Jalan Hayamuruk, Denpasar, Bali. Ya, nah, inilah proses selanjutnya, yaitu pemilihan lagi. Masih dalam tahap pemilihan ranting dan anak ranting. Kita buang tunas-tunas yang liar dulu. Jadi ini adalah hasil dari pengelosan yang 2 bulan yang lalu. Sekarang udah cukup besar untuk bisa dikawat, cukup kuat untuk bisa dikawat, karena jalur makanan sudah terdistribusi dengan baik. Indikasinya adalah pertumbuhan daun yang subur, tunas tumbuh di mana-mana, bisa dilihat ini. Nanti akan kita kawat. Nah, ini lihat nih tunas. Ini tunas-tunas liar ini diambil dulu aja. Tunas-tunas liar ini diambil dulu saja. Kita akan menggunakan pembesaran dulu untuk anak rantingnya. Jadi biar tidak ada yang mengganggu, biar makanannya fokus, maka yang tidak terpakai kita buang dulu. Ini bisa dilihat, nih lihat tunas liar, kita ambil semua dulu. Kalau yang pertama, karena masih kecil-kecil, jadi saya belum bisa melakukan pemasangan kawat. Ini nanti sudah bisa, jadi saatnya saya sharing. Ya, ini sudah selesai saya kawat dan saya arahkan. Inilah hasil dari proses
yang saya tangani di awal 2 bulan yang lalu. Jadi ini penanganan kedua. Yang di awal kemarin adalah memilih 2 bulan yang lalu adalah memilih ranting-ranting mana yang saya perlukan. Sekarang karena udah tumbuh dengan baik, rantingnya yang kemarin saya pilih kecil-kecil sekarang udah pada panjang-panjang, sehingga bisa saya ranting untuk saya buat kerangkanya. Ini masih dalam tahap kerangka. Ya, konsepnya udah dijelaskan bahwa sebuah gerombolan sebuah pohon yang hidup di atas tebing karang. Jadi ini sebenarnya satu pohon, tetapi dia bercabang-cabang kemana-mana, sehingga bisa dilihat ya, ini sebenarnya satu bonggol, satu pohon, tetapi dia bercabang-cabang kemana-mana. Akarnya tetap dari satu sumber, yaitu di sebelah sini. Kemungkinan ada yang di dalam batu. Ya, dari ini sumber akarnya satu, kemudian dia tumbuh banyak sekali kecil-kecil. Meskipun kecil-kecil, tetap kita membacanya itu bahwa ini adalah cabang-cabang. Sebenarnya adalah cabang-cabang, tetapi dalam konsep ini saya buat menjadi kumpulan pohon. Maka cabang-cabang ini saya jadikan sebuah pohon-pohon. Ya, jadi ini banyak sekali, 1, 2, 3, 4, banyak belasan ini, banyak sekali. Ya, nantinya akan masing-masing ini menjadi satu pohon kumpulan mahkota, satu pohon kumpulan mahkota. Jadi nanti kita akan melihat mahkota-mahkota banyak yang mempresentasikan bahwa ini memang pohon banyak. Jadi dalam kondisi multitrang seperti ini, kita tidak bisa hanya mempunyai satu mahkota, kemudian yang lain berupa cabang penataannya. Jadi saya tetap mempresentasikan ini adalah banyak pohon. Termasuk yang ini ada yang agak tumbuhnya agak lain, terpisah dari grup, tidak masalah ya. Tapi tetap nanti presentasinya dia adalah sebuah pohon. Nah, ini sebenarnya adalah kumpulannya kan ini. Ya, ini satu kumpulan. Kemudian ada satu yang memanjang ke bawah, kemudian tumbuh dia panjang. Bagus sekali. Karena nanti dia akan menggantung. Ya, inilah boleh dikatakan saya dulu pernah menulis artikel dalam bahasa Inggris yang berjudul Finding the Tree Within. Artinya kita mencari sebuah kemungkinan dijadikan menjadi seperti pohon. Jadi pada saat saya berhadapan dengan sebuah bahan, pikiran saya tidak, oh ini nanti dibesarkan dulu, dilos dulu, diinin dulu, tidak. Jadi apa adanya ini, saya langsung manfaatkan dia, saya langsung cari kemungkinan-kemungkinannya untuk saya bisa mempresentasikan sebuah pohon atau beberapa pohon. Nah, itulah konsep yang saya anut. Makanya banyak yang bilang kalau saya membuat pohon terlalu cepat, terlalu ini. Sebenarnya terlalu instan katanya. Bukan instan, tetap prosesnya sama. Kalau perlu diperbesar adalah saya perbesar, kalau perlu diperkuat dulu. Tetapi menemukan potensinya itu adalah langsung dari apa yang ada di kondisinya. Ya, jadi misalkan saya sedang berhadapan dengan pohon yang akarnya cuma sebelah, saya tidak menunggu lagi menumbuhkan akar yang sebelah lagi sehingga akarnya bisa keliling. Dari akar yang sebelah itu bagaimana saya bisa memanfaatkan menjadi pohon yang indah. Nah, pertanyaannya apakah pohon dengan akar sebelah itu bisa indah? Ya bisa saja kalau kita menatanya dengan indah, dengan sesuai dengan kondisi pohon. Ya, kalau misalkan kita punya akar pohon dengan akarnya sebelah, kemudian kita menatanya seimbang kiri kanan, yaitu namanya kurang sesuai dengan kondisi pohon. Hasilnya apa? Hasilnya kurang balance secara kehidupan.
Oke, nah itulah pola berpikir saya membuat bonsai. Jadi tidak perlu khawatir bahan apa saja, bentuknya apa saja, asal kita mau berpikir menemukan potensi terbaiknya, mengeliminir kejanggalannya, kita tetap bisa berkreasi. Jadi tidak menunggu ini, menunggu itu, atau perbesar dulu, perbanyak dulu, rapikan dulu, tidak. Langsung pada apa kondisinya yang bisa kita presentasikan, kita presentasikan. Jadi sesuatu yang janggal, sesuatu yang bahkan di luar perhitungan, di luar nalar manusia, tetap bisa akan menjadi sesuatu yang bagus kalau kita memang dengan tepat menata atau mendesainnya. Nah, seperti pohon ini pada awalnya dia tidur, ya kan? Seperti di foto sudah saya perlihatkan di awal, dia tidur. Nah, kalau dia tidur, tidak ada potensi yang bisa saya gali. Makanya dengan saya memberdirikan atau memiringkan sedikit, sudah terlihat jelas pohonnya dikarang. Jelas, konsepnya ada. Nah, menemukan itulah yang saya maksud dengan finding the tree within. Ya, itulah konsep yang saya pegang untuk membuat bonsai. Ya, kembali ke pohon ini. Ya, ini akan menjadi pohon yang bagus sekali menurut saya, karena pohonnya benar-benar tua, kecil, tidak terlalu besar, tetapi tua. Jadi banyak sekali nanti akan banyak pohon-pohon di sini. Sangat unusual, langka menemukan bahan seperti ini. Ya, saya pikir cukup untuk sharing bonsai ini. Pada tahap ini juga mungkin masih belum terlihat ya tajuk-tajuknya yang sudah saya pilah-pilah ini sebenarnya. Nanti kalau udah terlihat jadi kumpulan daunnya udah lebih jelas, maka pohonnya atau konsep pohon banyak akan muncul. Ya, seperti ini mahkota. Ini cuma terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak ranting. Nanti kalau 2 bulan lagi akan terlihat beda lagi. 4 bulan lagi beda lagi, setahun lagi mungkin udah jadi ini mahkota ini. Nah, saat itulah saya tetap kepingin sharing terus prosesnya, sehingga teman-teman akan tahu bagaimana mengawali dan bagaimana pada pertengahannya, bagaimana setelah jadi. Setelah jadi pun bonsai harus dirawat. Ya, sebenarnya bonsai itu belajarnya terbalik. Kalau ilmu-ilmu lain kita harus belajar dari dasar. Tapi kalau bonsai kita harus belajarnya dari yang expert, atau dari sesuatu yang misalkan kalau bonsai ya belajar dari sesuatu yang udah jadi, kan gitu. Atau belajar mempelajari bonsai-bonsai yang sudah jadi. Jadi tujuannya ini dimiringkan apa, kita nanti tahu. Ya, kalau kita nggak tahu tujuannya dimiringkan, kita nggak mungkin punya ide untuk memiringkan ini. Saya kasih contoh gampang. Untuk mengawat bonsai, saya ajarkan kepada teman-teman mungkin 2-3 hari sudah pada mahir ngawat bonsai. Oh, ini harus begini, ini harus begitu, tekuannya harus gini, nanti ujungnya begitu. Itu gampang. 2 hari pasti mahir. Tetapi permasalahannya apa? Setelah Anda mengawat jadi, mau diarahkan kemana tahu nggak? Nah, nggak tahu kan? Kalau nggak tahu kan percuma, ya kan? Ngawat aja, tetapi tidak tahu arah mau kemana. Nah, makanya untuk tahu, Anda harus tahu dulu ini mau diarahkan kemana. Ya, belajar dulu, saran saya, belajar dulu, mengerti dulu apa itu bonsai. Sudah banyak sekali konten-konten saya yang memberikan pengertian baik parsial maupun yang secara utuh, restyling atau styling, ataupun parsial misalkan tentang dimensi aja, apa itu dimensi, apa itu gerak dasar. Nah, itu dipelajari dulu sampai mengerti, baru nanti bisa membuat.
Nah sekarang saya banyak kerja di Santiki, banyak sekali komen-komen di konten saya. Pak kalau serut gimana? Pak kalau asem gimana? Pak kalau Arabica gimana? Kalau ini gimana? Nah, itu berarti belajarnya apa namanya? Tidak secara umum dulu. Jadi apa yang saya sharekan ini meskipun saya banyak kerja di Pohon Santiki, tapi secara umum prinsipnya pola pikirnya, kemudian membuat konsep, kemudian memperagakan implementasi konsep, perantingannya bagaimana. Nah, mengerti itu dulu baru nanti kita bisa berproses. Tapi nggak apa-apa, sambil jalan teman-teman bisa sambil belajar. Yang saya harapkan tetap untuk mempelajari bonsai-bonsai yang udah jadi. Sekarang zamannya internet juga banyak, ketik bonsai aja udah keluar semua. Di pameran juga banyak, silakan dilihat di meja pameran bonsai mana yang menang, bonsai mana yang masih dapat penghargaan hijau atau merah atau apa, jadi dipelajari. Mana bawa sini besok? Besok saya kesini lagi bawa sini aja. Gampang nanti beneran. Ya itu dah, kita lanjutin nanti. Oke, tidak berpanjang lebar lagi. Mungkin sekian dulu ini sharingnya dari pohon ini. Silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komen di bawah. Scroll aja ke bawah, nanti ada kolom komen, silakan ditanyakan. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Atau lihat video-video saya, sudah ada hampir 80 video. Banyak sekali konten-konten tentang bonsai, tentang sharing saya, tentang info-info dan teknik saya berbonsai. Oke, terima kasih. Mari kita belajar bersama, belajar membuat bonsai, bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.